Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Jayapura telah berhasil memulihkan Intake Kojabu sebagai salah satu sumber mata air utama bagi warga di ibu kota Provinsi Papua itu. Dalam waktu kurang dari sepekan, PDAM Jayapura telah menyelesaikan masalah patahan pipa dan juga menempuh medan yang terjal, serta berpacu dengan waktu hingga dapat menyelesaikan seluruh tahapan pekerjaan. Kini warga kota Jayapura dapat menikmati air bersih kembali dan diharapkan intensitas curah hujan ekstrim tak lagi terjadi di wilayah kota Jayapura, Papua. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Papua, Aldi Bimantara yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Aldi. Ya, halo Mei dan juga Tribuners, tepat sekali dilaporkan dari kota Jayapura, Papua. Ini pasca terjadinya banjir dan juga bencana tanah longsor yang menimpa kota Jayapura dan sekitarnya beberapa waktu yang lalu. Ini perusahaan daerah air minum Jayapura telah berhasil memulihkan sejumlah intake ataupun pipa air yang ada di kota Jayapura dan sekitarnya, dan kini proses pengerjaannya telah mencapai 100% dan diinformasikan pada Rabu 12 Januari 2022 kemarin ini pemulihan total sudah dilakukan dan air bersih sudah mengalir untuk warga dan khususnya bagi warga yang ada di kota dan juga Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Mei. Ya, kemudian Aldi, bisa Anda jelaskan sebetulnya apa temuan ataupun kendala bagi PDAM Jayapura dalam memulihkan total intake Kojabu ini? Ya, baik Mei dan juga Tribuners, memang dilaporkan dari Jayapura. Ini berdasarkan hasil wawancara kami dengan Direktur Utama PDAM Jayapura, Enti Sutisna, di ruang kerjanya. Dirinya memang menyebutkan bahwa setidaknya ini ada beberapa kendala yang ditemui pihaknya dalam memulihkan intake ataupun pipa air Kojabu di kawasan kota Jayapura ini terkait dengan penemuan tambahan lubang baru di pipa tersebut dan juga pipa tersebut terkena longsor sejauh 300 meter dan juga pihak terkait ini kesulitan dalam menjangkau lokasi karena masih terjadi intensitas curah hujan yang tinggi. Namun itu sudah dapat diselesaikannya pada Selasa kemarin dan tepat pada Rabu kemarin air bersih sudah berhasil dialirkan bagi warga kota Jayapura dan sekitarnya. Mei. Ya, kemudian dari kejadian kerusakan pipa yang Anda sebutkan tadi, berapa banyak pelanggan PDAM yang terdampak dan bagaimana sebarannya? Ya, baik Mei dan juga Tribuners, memang terkendala air bersih ini memang juga menjadi salah satu problem di tengah pasca banjir ini ya, banjir yang melanda kota Jayapura. Dan Enti Sutisna sendiri sebagai Direktur Utama PDAM Jayapura menginformasikan bahwa setidaknya ada 21.000 pelanggannya yang terdampak pasca beberapa pipa ataupun intake di kota Jayapura dan sekitarnya ini terputus ataupun tidak lagi mengalirkan air. Dan dari 21.000 pelanggan ini tersebar di 5 distrik yang ada di kota Jayapura dan sekitarnya. Mei. Ya, lalu kini kita ketahui PDAM Jayapura telah berhasil memulihkan intake atau jaringan air bersih ini. Lalu adakah imbauan terbaru dari Dirut PDAM bagi para warga? Ya, baik Mei dan juga Tribuners, memang Direktur Utama PDAM Jayapura Enti Sutisna saat meninjau langsung lokasi intake Kojabu yang menjadi salah satu sumber air ataupun pengaliran air yang mengalami masalah kemarin ini, memang dirinya mengatakan bahwa peran serta masyarakat diminta ataupun diperlukan untuk menjaga di area-area ataupun bantaran sungai di sekitar pipa Kojabu ini, karena memang mengingat aliran air dari pipa Kojabu dan juga intake-intake lainnya ini sumbernya sangat penting begitu keberadaannya untuk mengalirkan air bersih yang ada bagi warga di kota Jayapura dan sekitarnya. Dan diharapkan juga oleh pihaknya bahwa tidak ada lagi terjadinya penebangan-penebangan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab di area bantaran kali begitu. Kemudian ini menjaga kebersihan, lagi-lagi masalah sampah plastik dan sebagainya ini masih menjadi pokok permasalahan utama, serta diharapkannya juga terkait dengan cuaca di kota Jayapura dan sekitarnya ini dalam beberapa hari ke depan, diharapkan pihaknya agar tetap dalam situasi yang stabil, aman begitu, sehingga curah hujan juga tidak terlalu tinggi dan tidak mengakibatkan lagi bencana banjir susulan di wilayah kota Jayapura dan pengaliran air dapat terus dilancarkan ataupun dilakukan dengan baik. Demikian Mei, informasi terkini terkait dengan lancarnya kembali pengaliran air bersih yang ada di kota Jayapura dan sekitarnya pasca banjir yang melanda kota Jayapura tanggal 6 kemarin. Dari kota Jayapura, Papua, kembali ke Mei di studio. Baik, terima kasih Aldi Bimantara atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Dirut PDAM Jayapura. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, dalam kesempatan ini kami memohon maaf ya kepada pelanggan
kami yang berada di Abipura, kemudian di Jayapura Utara, Jayapura Selatan, karena sampai saat ini kami belum bisa melakukan pemulihan pelayanan khusus untuk jalur pipa Kojabu yang pipa 20 in ya di Kamulker. Pertama, saat ini tim teknis kami setelah 3 hari nonstop ya sejak terjadinya banjir bandang, dari mulai Jumat, Sabtu dan Minggu, tim teknis telah melakukan upaya perbaikan. Kebetulan tingkat kerusakan pipa Kojabu ini mungkin yang cukup parah ya. Kami saat ini berupaya untuk melakukan pemasangan pipa baru ya sepanjang 35 meter ya di seputar Kali Kamulker, dan ini ternyata membutuhkan upaya-upaya yang tambahan ya. Pertama, kami melakukan perbaikan aliran sungai ya, karena ternyata aliran sungai ini juga mempengaruhi terhadap kerusakan di sisi sebelah kiri daripada jalur pipa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.